Welcome to the Baseface Network. Pertama-tama yang akan saya bahas di sini yaitu isomer ionisasi. Isomer ionisasi ini termasuk dalam jenis isomer struktural. Di sini poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian, yang kedua ciri-ciri, dan yang ketiga adalah contoh. Untuk yang pertama, pengertian. Isomer ionisasi adalah senyawa yang menghasilkan berbagai ion dalam larutan meskipun memiliki komposisi yang sama. Sifat ini yang dikenal sebagai isomerisme ionisasi, ditemukan dalam senyawa yang menghasilkan ion yang berbeda dalam larutan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, isomer ionisasi memiliki rumus molekul yang sama, artinya jumlah dan jenis atomnya sama. Yang kedua, perbedaan utama antara isomer ionisasi terletak pada susunan ionnya. Ion-ion dalam isomer ionisasi dapat memiliki posisi yang berbeda dalam molekul atau bahkan dapat terikat pada atom yang berbeda. Yang ketiga, karena susunan ion yang berbeda, isomer ionisasi dapat memiliki sifat kimia yang berbeda. Misalnya, isomer ionisasi dapat memiliki titik lele, titik didih, atau kelarutan yang berbeda. Isomer ionisasi sering terjadi pada senyawa kompleks, yaitu senyawa yang mengandung ion logam pusat yang dikelilingi oleh ligan. Contohnya di sini ada CONH3 5 kali BrSO4 yang berwarna merah ungu, merupakan isomer ionisasi dari CONH3 5 kali SO4Br yang berwarna merah. Kedua senyawa tersebut mempunyai rumus kimia yang sama, tetapi ion-ion dalam larutannya berbeda. Mengapa demikian? Jadi di sini CONH3 5 kali BrSO4-nya itu bisa berubah menjadi CONH3 5 kali SO4Br. Jadi Br-nya ini bertindak sebagai ligan dan SO4 ini bertindak sebagai anion penyeimbangnya. Misalkan Br ini kita tukar menjadi anion penyeimbang dan SO4 ini kita tukar bertindak sebagai ligan, maka akan menghasilkan CONH3 5 kali SO4Br. Kalau kita perhatikan di sini, jumlah penyusunnya sama tetapi secara strukturnya itu berbeda. Kalau yang di sini yang pertama, Br-nya bertindak sebagai ligan, dan kalau senyawa ionik yang kedua, ini SO4-nya yang bertindak sebagai ligan. Jadi yang tadinya ligan akan berubah menjadi non-ligan, dan yang tadinya non-ligan akan berubah menjadi ligan. Pada kompleks pertama, Br- merupakan ligan, sedangkan SO42- bukan ligan. Pada kompleks kedua, SO42- merupakan ligan, sedangkan Br- bukan ligan. Untuk senyawa yang pertama memiliki muatan plus 2 dengan kation CaNH3Br2+, sedangkan senyawa yang kedua memiliki muatan plus 1 dengan kation CONH2SO4+. Kedua kompleks tersebut merupakan pasangan isomer ionisasi. Selanjutnya, senyawa kompleks CONH3 5 kali SO4Br terionisasi menjadi CONH3 5 kali SO4+, dan ion Br jika ditambahkan larutan AgNO3 akan menghasilkan endapan kuning pucat AgBr. Pada contoh tersebut, senyawa kompleks yang pertama melepaskan ion SO4 2-. Gejala ini menunjukkan bahwa ion sulfat tidak terikat atom pusat, sedangkan senyawa kompleks yang kedua melepaskan Br- karena memiliki rumus komposisi kimia yang sama, tetapi jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion yang berbeda. Kedua kompleks tersebut dikatakan isomer ionisasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isomer ikatan. Isomer ikatan ini terjadi ketika ligan dalam senyawa kompleks koordinasi berikatan dengan
logam pusat atau atom pusat melalui lebih dari satu atom sehingga akan menghasilkan dua atau lebih dari bentuk isomer yang berbeda dengan rumus kimia yang sama tetapi ikatannya yang berbeda. Ligan sendiri mempunyai ciri khas sebagai berikut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ligan yang berikatan dengan atom pusat dalam senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Seperti syarat-syarat ligan, yaitu harus mempunyai pasangan elektron bebas dan bertindak sebagai basa Lewis. Nah, tiosianat ini bertindak sebagai basa Lewis yang akan berikatan dengan atom pusat dalam senyawa kompleks koordinasi. Senyawa tiosianat ini juga mempunyai pasangan elektron bebas pada atom S atau belerang, sama halnya juga dengan nitrogen yang mempunyai pasangan elektron bebas. Tiosianat ini merupakan ligan yang akan berikatan dengan atom pusat yaitu Fe. Nah, bisa dilihat struktur FeSCN6 3- ini merupakan struktur yang terdiri dari Fe3+ dan juga SCN- dengan SCN- berfungsi atau bertindak sebagai basa Lewis. Nah, Fe ini merupakan atom pusat yang mempunyai bilangan koordinasi 6. Nah, yang pertama, dia akan mengikat tiosianat dengan S yang berikatan langsung dengan atom pusat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini S berikatan langsung dengan atom pusat dari ligan SCN, sehingga namanya akan menjadi tiosianat. Sedangkan yang ini, Fe atau atom pusat ini, dia akan berikatan secara langsung dengan atom N 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari kedua bentuk isomer ini dapat disimpulkan bahwa ligan SCN atau tiosianat yang terikat pada atom Fe ini akan menghasilkan dua bentuk isomer yang berbeda, yaitu tiosianat dan isotiosianat. Di mana tiosianat ini atom S akan terikat secara langsung dengan atom pusat yaitu Fe, sedangkan isotiosianat atau N akan terikat secara langsung dengan atom pusat yaitu Fe. Halo Ibu dan teman-teman, saya Armandus Putra Marjuni dengan NIM 2022-78601 akan lanjut untuk membahas mengenai salah satu topik penting dalam kimia koordinasi, yaitu isomer geometri cis dan juga trans, teman-teman. Perlu juga kita ketahui bahwa pembahasan ini khusus membahas mengenai isomer geometri dalam kompleks koordinasi, teman-teman, bukan dalam senyawa organik. Jadi mari kita mulai membahas dahulu, teman-teman, mengenai apa sih itu isomer geometri. Nah, teman-teman, isomer geometri itu adalah salah satu bentuk isomer yang ditemukan dalam kimia koordinasi, yang dimana isomer ini tuh dapat terjadi karena perbedaan tata letak ligan di sekitar atom pusat, teman-teman. Meskipun demikian, mereka memiliki rumus kimia yang sama, teman-teman. Ada dua jenis isomer geometri yang utama yang saya akan bahas khusus di sini, itu adalah isomer cis dan juga isomer trans. Perbedaan tata letak ini yang memberikan pengaruh besar pada sifat fisik, kimia, bahkan aktivitas biologis kompleks tersebut, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, untuk selanjutnya kita akan membahas khusus mengenai apa sih itu isomer cis dan juga apa sih itu isomer trans, teman-teman. Jadi teman-teman, isomer cis itu adalah posisi yang dimana ada dua ligan yang terletak bersebelahan atau di dalam istilah geometrinya itu membentuk sudut 90 derajat di dalam sekitar atom pusat, teman-teman. Sebaliknya, pada isomer trans itu adalah posisi yang dimana ada dua ligan yang sama itu terletak berseberangan, teman-teman, dan membentuk sudut 180 derajat di dalam sekitar atom pusat. Nah, teman-teman, berikut ini ada contoh senyawa yang dapat kita lihat di samping ini, teman-teman, yang dimana contoh senyawa di sini itu adalah senyawa kompleks cis tetraamin dichlorokobalt.
yang dapat kita lihat bahwa ada dua ligan klorina itu terletak berdekatan dalam tata letak cis teman-teman, dan isomer ini memiliki simetri yang lebih rendah dibanding isomer trans. Dalam dunia medis juga bentuk cis dari beberapa senyawa seperti cis platin itu memiliki aplikasi penting sebagai obat kemoterapi teman-teman. Sedangkan untuk contoh gambar senyawa yang di sampingnya cis itu adalah contoh senyawa kompleks trans tetraamin diklorokobalt teman-teman. Nah, ini bersifat sebaliknya dari cis teman-teman. Jadi dalam tata letak isomer trans ini memiliki dua atom klorin yang saling berlawanan teman-teman. Selain itu, isomer ini juga lebih simetris dibanding isomer cis, dan sifat kimia serta fisiknya pun berbeda teman-teman. Selain itu, dapat kita lihat juga contoh di samping ini teman-teman, dengan contoh model gambar ball and stick teman-teman, yang dimana dapat kita lihat juga teman-teman dalam model ini warna abu-abu itu mewakili atom platina, warna hijau itu mewakili atom klorin, dan warna biru itu mewakili atom N dalam NH3, dan putih itu untuk atom hidrogen teman-teman. Nah, gambar ini juga membantu untuk menunjukkan bagaimana ligan itu dapat disusun dalam ruang di sekitar atom pusat, yang dimana dapat kita lihat contoh pada senyawa kompleks cis diamin platinum diklorida teman-teman. Ini yang dimana juga terlihat pada dua ligan klorinnya itu juga terletak berdekatan dalam tata letak cis teman-teman. Dan untuk contoh gambar senyawa kompleks trans yang di sampingnya itu diamin platinum diklorida, ini itu bersifat sebaliknya teman-teman dari cis. Jadi dapat kita lihat tata letak isomer trans ini memiliki dua atom klorinnya itu saling berlawanan teman-teman. Sehingga dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa isomer geometri cis dan juga isomer geometri trans dalam kimia koordinasi itu sangat penting karena mempengaruhi sifat kimia, fisika, dan aplikasinya dalam senyawa kompleks. Dalam kita bisa memahami konsep ini, itulah dasar untuk mendalami kimia koordinasi lebih jauh, termasuk aplikasi praktisnya dalam katalis, reaksi, dan juga pengobatan. Hai semuanya, pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai isomer cis trans pada senyawa koordinasi, yang dimana isomer tersebut hanya berfokus pada posisi terhadap dua ligan yang sama. Lalu, bagaimana jika terdapat 3 ligan yang sama? Nah, pada video pembahasan kali inilah teman-teman akan mendapat jawabannya. Baiklah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai isomer ini, tahukah teman-teman apa itu isomer fake dan mer? Jadi, kalau dilihat dari masing-masing katanya, isomer ini berarti bahwa suatu senyawa, dalam hal ini senyawa koordinasi, memiliki rumus kimia sama tetapi struktur yang dalam hal ini tata letak ligan terhadap logam pusat berbeda, seperti kedua gambar ini. Seperti kedua gambar struktur ini, baik itu struktur pertama maupun struktur kedua sama-sama memiliki rumus kimia Ma3B3. Tetapi coba teman-teman perhatikan posisi letak ligan A dan posisi letak ligan B pada struktur pertama ini berbeda dengan posisi letak ligan A dan posisi letak ligan B pada struktur kedua. Nah, inilah yang disebut sebagai isomer. Sedangkan fake adalah singkatan dari facial dan mer adalah singkatan dari meridional. Berbicara tentang Ma3B3, Ma3B3 ini juga merupakan pola ligan, yang dimana dalam hal ini baik itu isomer facial maupun isomer meridional dapat ditentukan apabila suatu senyawa memiliki rumus pola ligan Ma3B3. Nah, salah satu senyawa yang memiliki pola ligan Ma3B3 adalah senyawa triamin trinitro N kobalt 3, yang dimana senyawa ini memiliki rumus kimia CON3 kali NO2 3 kali, dan dalam hal ini unsur CO akan bertindak sebagai M dan unsur N3 3 kali akan bertindak sebagai A3, begitupun unsur NO2 3 kali akan bertindak sebagai B3, yang dimana susunan ligan tersebut berbentuk oktahedral, sehingga sering dikatakan bahwa isomer facial dan isomer meridional itu untuk koordinasi oktahedral. Kemudian teman-teman, cara agar kita dapat menentukan bahwa senyawa tersebut merupakan isomer facial ataupun meridional, teman-teman dapat perhatikan pada struktur berikut ini. Nah, struktur isomer ini merupakan struktur dari Ma3B3, di mana terlihat bahwa struktur pertama merupakan struktur isomer fake dan struktur kedua merupakan isomer mer. Mengapa dikatakan demikian? Nah, teman-teman coba perhatikan kedua struktur ini.
Ternyata kedua struktur ini sama-sama memiliki bidang meridional yang ditandai dengan warna biru persegi seperti yang saya tunjukkan ini. Teman-teman juga perhatikan posisi ligan yang sejenis seperti posisi 3 ligan A dan posisi 3 ligan B, di mana terlihat bahwa pada struktur pertama, ligan sejenis jika dihubungkan dengan garis, baik itu ligan A maupun ligan B, ligannya ini tidak memotong bidang meridional ataupun tidak melewati atom pusat M, melainkan jika dihubungkan akan membentuk segitiga sama sisi yang posisinya selalu berada di muka atau depan struktur, sehingga disebut isomer fasial. Berbeda halnya dengan struktur yang kedua ini, teman-teman. Apabila kita menghubungkannya dengan garis, maka akan terbentuk segitiga sama kaki, di mana ligannya, baik itu ligan A maupun ligan B, akan memotong bidang meridional ataupun melewati atom pusat, sehingga disebut isomer meridional. Jadi itulah cara membedakan struktur yang mana yang merupakan struktur isomer fasial dan yang mana yang merupakan struktur isomer meridional. Untuk memperjelas bentuknya, di sini saya akan tampilkan struktur secara 3 dimensi yakni sebagai berikut. Nah, untuk struktur secara 3 dimensi ini, teman-teman dapat melihat pada isomer fasial sendiri, setelah kita hubungkan untuk setiap ligan sejenisnya, maka akan membentuk segitiga sama sisi, dan posisinya itu selalu berada di bagian muka struktur, meskipun diputar pada bagian kiri maupun pada bagian kanan. Berbeda halnya dengan isomer meridional ini, terlihat bahwa ketika ligan sejenis dihubungkan, maka akan membentuk segitiga sama sisi yang memotong bidang meridional. Perlu diketahui juga bahwa ligan sejenis pada kedua struktur ini ditandai dengan bentuk lingkaran yang memiliki warna yang sejenis atau warna yang sama. Jadi intinya, isomer fasial dan isomer meridional dapat dibedakan berdasarkan posisi ligan sejenisnya ya teman-teman. Gimana teman-teman? Sekarang teman-teman sudah bisa membedakan mana isomer fake dan mer kan? Yuk kita lanjut membahas isomer yang lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang isomer optis dari enantiomer. Jadi enantiomer adalah sepasang molekul yang merupakan gambar cermin satu sama lain tetapi tidak dapat ditumpangkan satu sama lain atau tidak identik. Molekul-molekul ini biasanya mengandung atom karbon kiral atau atom karbon yang mengikat 4 gugus atom yang berbeda. Nah, di sini untuk mengilustrasikan enantiomer itu saya menggunakan tangan manusia. Jadi tangan manusia ini merupakan contoh kiralitas yang paling kita dikenal secara universal. Nah, tangan kanan dan tangan kiri adalah gambar cermin satu sama lain tetapi tidak dapat disuperimpposisi. Jika Anda mencoba untuk memakai sarung tangan kanan di tangan kiri, itu tidak akan cocok. Kenapa demikian? Karena setiap tangan memiliki asimetri yang berbeda yang membuat mereka unik dan tidak dapat ditukar dengan cara yang persis. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari enantiomer. Yang pertama yaitu gambar cermin non-superimposable, yaitu cermin satu sama lain yang tidak dapat disuperimpposisi atau tidak dapat ditumpangkan. Ini berarti bahwa ketika teman-teman menempatkan satu enantiomer di atas enantiomer yang lain, itu tidak akan cocok karena dia memiliki asimetri yang berbeda. Yang kedua yaitu adanya aktivitas optik dari enantiomer dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Jadi satu enantiomer akan memutar cahaya ke arah kanan yaitu dextrorotary, diberi tanda positif, sedangkan yang lainnya akan memutar cahaya ke arah kiri atau levorotary, diberi tanda negatif. Kemudian ciri yang ketiga yaitu pusat kiral. Enantiomer biasanya memiliki atom karbon kiral yang mengikat, yaitu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Dan ciri yang terakhir yaitu sifat fisik dan kimia yang sama dalam lingkungan akiral. Dalam lingkungan yang tidak kiral, enantiomer memiliki sifat fisik atau seperti titik lebur dan titik didih dan titik kimia yang sama. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh dari enantiomer yaitu pada asam laktat. Untuk ilustrasinya teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Yang pertama kita akan lihat pada atom karbon kiral. Di sini atom karbon kiralnya terlihat ada di tengah-tengah dan mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu diantaranya ada hidrogen, kemudian ada hidroksil, metil, dan juga ada karboksil. Yang kedua dapat kita lihat dari gambar cermin non-superimposisi atau non-superimposable.
struktur di sebelah kiri dan kanan adalah gambar cermin satu sama lain. Namun jika teman-teman mencoba untuk menumpahkan struktur di sebelah kiri di atas struktur yang sebelah kanan, ini tidak akan cocok sempurna. Karena apa? Karena setiap gugus ini dia terikat pada posisi yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir yaitu kita lihat pada rotasi cahaya terpolarisasi. Dapat teman-teman lihat yaitu untuk struktur di sebelah kiri itu tadi sudah saya jelaskan, itu adalah dia termaksud pada dextrorotary atau dia dapat ditandai dengan adanya tanda positif, dan yang sebelah kanan itu adalah levorotary atau dapat ditandai dengan adanya tanda negatif. Untuk penjelasan isomer optik selanjutnya terkait dengan tetrahedral kiral jika keempat gugusnya berbeda. Nah, jadi perlu diketahui bahwa molekul yang bersifat kiral merupakan molekul yang tidak dapat ditumpangkan pada bayangan cerminnya sendiri. Molekul kiral mengandung satu atau lebih pusat kiral yang hampir selalu berupa karbon tetrahedral dengan 4 substituen berbeda. Jadi bisa dilihat pada gambar yang tertera pada slide, di mana pusat kiral atau atom kiralnya ini mengikat 4 substituen atau 4 gugus yang berbeda. Jadi pada gambar ini dilambangkan dengan 4 gugus yang berbeda ini dilambangkan dengan warna yang berbeda-beda. Jadi pusat kiralnya atom karbon C dan mengikat 4 gugus yang berbeda, yaitu ada warna hitam, ada warna merah, ada warna pink, dan ada warna biru. Nah, bayangan cermin A yang kita sebut B dan cermin imajiner yang berada di tengah, terlihat bahwa setiap titik pada A sejajar molekul cermin dengan titik yang sama pada B. Sehingga kita bisa bilang bahwa jika A melihat ke cermin, tampaknya seperti B melihat balik ke A. Nah, selanjutnya jika kita membalik senyawa A dan mencoba untuk menumpuknya titik demi titik pada senyawa B, apapun warna bolanya, maka dua bola lainnya akan tidak sejajar. Bisa dilihat pada gambar di slide di mana A tidak dapat ditumpahkan pada bayangan cermin B. Jadi menurut definisi A adalah molekul kiral, dan B juga tidak dapat ditumpangkan pada bayangan cerminnya A, sehingga dapat dikatakan bahwa B juga merupakan molekul kiral. Nah, terdapat senyawa 2-butanol yang digambar dalam 2 dimensi. Nah, atom karbon nomor 2 atau atom karbon pada atom karbon nomor 2 adalah pusat kiral terhibridisasi sp3 dan tetrahedral dengan keempat substituen yang terikat. Nah, jadi pada gambar di slide, pusat kiralnya berada pada atom karbon nomor 2. Kemudian atom karbon nomor 2 atau pusat kiralnya ini mengikat 4 substituen yang berbeda, yaitu ada gugus hidrogen, ada gugus metil atau CH3, ada gugus etil CH2CH3, dan gugus hidroksil atau OH. Nah, jika ikatan pada atom karbon nomor 2 dari senyawa 2-butanol digambarkan dalam 3 dimensi dan struktur ini disebut A, maka bayangan cerminnya A dapat digambarkan untuk membentuk struktur B. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar ini, di mana jika ikatan pada karbon nomor 2 dari senyawa 2-butanol digambarkan dalam 3 dimensi dan struktur ini disebut A, maka bayangan cermin dari A dapat digambarkan untuk membentuk struktur B. Nah, jadi ternyata terdapat 2 cara untuk senyawa 2-butanol ini, di mana cara berbeda untuk menggambar 2-butanol yang hanya berbeda dalam susunan spasialnya di sekitar karbon kiral. Jadi senyawa 2-butanol ini juga memiliki 2 enantiomer. Selanjutnya, untuk perbandingan dengan senyawa 2-butanol, terdapat senyawa 2-propanol akiral, di mana karbon atau atom karbon nomor 2 terikat pada 2 substituen identik atau 2 gugus metil, sehingga bukan karbon kiral.
karena menjadi akiral berarti dua propanol harus dapat ditumpangkan pada bayangan cerminnya yang ditunjukkan pada gambar di samping. Karena yang kita ketahui bahwa kiral ketika dia mengikat 4 gugus atau 4 substituen yang berbeda, contohnya seperti yang tadi. Tapi untuk senyawa 2-propanol ini dia akiral karena mengikat sama-sama gugus yang sama. Jadi ada gugus metil dan hidrogen. Nah, untuk lebih jelasnya terdapat isomerisme optik dalam kompleks tetrahedral. Nah, kompleks tetrahedral dapat bersifat kiral dengan cara yang sama seperti senyawa organik dengan memiliki 4 ligan yang berbeda dan mungkin juga memiliki ligan kelasi yang tidak simetris. Jadi bisa dilihat pada gambar ini di mana pusat kiralnya yaitu huruf M dengan 4 substituen atau 4 ligan yang berbeda, yaitu ada ligan A, B, C, E, dan D. Nah, kompleks tetrahedral dari tipe M, A, B, C, D ini karbon yang terikat pada 4 gugus yang berbeda merupakan isomer optik. Nah, jadi karbonnya ini M merupakan isomer optik, di mana isomerisme optik ini jarang diamati dalam kompleks tetrahedral dengan 4 substituen yang berbeda. Karena substituen dalam kompleks ini biasanya terlalu labil untuk dipecahkan oleh kompleks karena mengalami resimisasi dengan cepat. Nah, terdapat kompleks siklopentadienyl neuron fosfin, di mana kompleks tetrahedral dengan pusat logam stereogeni mengandung ligan berikatan karbon organologam. Contoh kompleks karbonil siklopentadienyl neuron fosfin, di mana dalam kompleks ini C5H5 cincinnya memaksa ligan kembali ke sudut ikatan, yaitu 90 derajat. Begitupun dengan siklopentadienyl, di mana dalam kompleks rhenium ini ligan siklopentadienyl dianggap hanya menempati satu situs koordinasi sehingga menghasilkan deskripsi atau bisa dibilang tetrahedral. Selanjutnya, kompleks tetrahedral dengan ligan bidentat yang tidak simetris. Nah, cara lain mengamati kompleks tetrahedral adalah dengan menggunakan ligan bidentat yang tidak simetris atau tidak harus asimetris atau kiral itu sendiri. Misalnya kompleks nikel dan kompleks nikel dengan beta diketon dan beta ketoamina yang tidak simetris, bisa dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya, untuk kompleks tetrahedral dengan ligan bidentat yang tidak simetris ini bisa dilihat pada gambar di slide, di mana kompleks bis atau benzoil asetonat beryllium enantiomer kompleks ini telah diisolasi. Nah, kompleks analog dengan ligan asetil aseton BACH2 yaitu merupakan bilangan koordinasinya. Nah, molekul ini tidak bersifat kiral karena asetil aseton merupakan ligan simetris dan benzoil aseton tidak simetris. Sekian. Yang berikutnya yaitu isomer optis kiral. Dalam hal ini yang saya bahas adalah tentang isomer optis kiral linear dan square planar yang selalu akiral. Nah, pertama-tama kita membahas apa sih yang dimaksud dengan isomer optis kiral atau linear dan square planar yang selalu akiral. Isomer optis atau kiral mengacu pada molekul yang memiliki geometri yang tidak dapat tumpang tindih dengan gambar cermin mereka atau mempunyai simetri kiral. Di sini terdapat dua pembahasan, yaitu yang pertama tentang linear, yang dimana misalnya molekul dengan geometri AX2 atau molekul dengan geometri linear seperti CO2 atau BeCl2 yang selalu akiral karena mereka memiliki simetri cermin atau pusat simetri yang menghalangi adanya
kiralitas. Artinya, molekul ini tidak dapat memiliki bentuk yang tidak bisa diputar untuk tumpang tindih dengan gambar cerminnya yang diperlukan untuk sifat kiral. Yang berikutnya yaitu square planar, di mana misalnya molekul dengan geometri AX4 atau molekul dengan geometri square planar juga akirat, kecuali jika ada substituen yang berbeda di setiap posisi koordinasi. Untuk square planar yang simetris seperti NiCN42-, tidak ada unsur kiral karena molekul ini memiliki simetri refleksi atau rotasi yang memungkinkan mereka untuk memiliki pasangan cermin yang identik. Tetapi, jika posisi koordinasi diisi dengan atom atau ligan yang berbeda, bisa saja ada interaksi yang menghasilkan isomerisme yang lebih kompleks, meskipun ini tidak selalu menghasilkan kiralitas. Nah, kemudian di sini ada molekul linear, yang dimana saya mengambil contoh yaitu karbon dioksida atau CO2, yang merupakan senyawa kimia yang terbentuk dari satu atom karbon dan dua atom oksigen. Molekul CO2 ini memiliki beberapa pembahasan yang saya akan bahas, yaitu diantaranya yang pertama bentuk molekul, yang dimana molekul CO2 berbentuk linear dengan rumus O rangkap 2C rangkap 2O dan sudut ikatan sebesar 180 derajat. Kemudian untuk ikatannya sendiri, molekul CO2 memiliki ikatan kovalen atau ikatan rangkap 2, yaitu ikatan yang terbentuk ketika masing-masing atom memberikan 2 elektron untuk digunakan bersama. Yang berikutnya yaitu molekul square planar atau segi empat planar. Di sini saya mengambil molekul senyawa NiCN42- atau yang biasa disebut dengan tetracyanonikelat 2 kali. Ion kompleks ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Berwarna biru, valensi Ni dalam ion kompleks adalah 2, bersifat paramagnetik, disebut sebagai kompleks. Mengapa? Orbital luar spin ini memiliki geometri tetrahedral, yang dimana dalam NiCN42- ini terdapat ion Ni2+ yang mengalami hibridisasi sp3 untuk membentuk ikatan dengan ligan Cn-. Hal ini terjadi karena adanya ligan Cn- dengan medan lemah. Nah, mengapa NiCN42- ini berbentuk bidang persegi planar? Dikarenakan Cn merupakan ligan medan kuat. Dengan adanya ligan ini, elektron berpasangan dalam orbital 3D dan mengalami hibridisasi di sp2. Jadi ia berbentuk bidang persegi. Nah, dari pembahasan saya dapat ditarik kesimpulan yaitu isomer optis kiral pada senyawa linear lebih mudah ditemukan jika ada 4 substituen yang berbeda pada atom pusat. Sementara pada geometri square planar, kiralitas lebih jarang terjadi karena kemungkinan simetri yang dapat menghilangkan sifat kiral. Berikutnya, saya akan menjelaskan salah satu isomer optis yakni oktahedral kiral. Jadi, isomer optis adalah jenis isomer yang muncul pada senyawa dengan atom karbon kiral, yaitu atom karbon yang terikat pada 4 gugus atom berbeda. Keberadaan atom kiral menyebabkan senyawa tersebut dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi sehingga disebut sebagai zat optis aktif. Isomer optis tidak dapat saling tumpang tindih dengan bayangannya atau non-superimmiscible. Molekul dikatakan kiral jika ia memiliki satu atau lebih pusat kiral. Biasanya, karbon yang terikat pada 4 substituen berbeda. Ini mengakibatkan dua jenis isomer yang merupakan gambaran cermin satu sama lain disebut enantiomer. Jadi, pada gambar di samping ini menunjukkan bahwa geometri oktahedral yang memiliki sifat kiral, artinya kompleks tersebut tidak dapat di-overlay dengan gambaran cerminnya. Dalam konteks ini, meskipun bentuk dasar adalah oktahedral, distribusi ligan di sekitar atom pusat menciptakan asimetri yang membuat kompleks tersebut kiral. Kemudian ciri-ciri dari oktahedral kiral. Dalam kompleks oktahedral kiral, setidaknya satu dari ligan yang terikat pada atom pusat harus diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada simetris cermin. Ini biasanya terjadi jika terdapat ligan yang berbeda atau jika terdapat dua pasangan ligan yang diatur dengan cara tertentu. Enantiomer adalah pasangan molekul yang bersifat non-tumpang tindih, mirror image satu sama lain. Dalam struktur oktahedral kiral, enantiomer dapat terbentuk karena adanya keenam gugus yang terikat pada atom pusat berbeda. Oktahedral kiral memiliki dua enantiomer yang dapat dibedakan menurut gambar di atas. Yang pertama yakni enantiomer A.
senyawa dengan keenam gugus terikat dalam susunan tertentu yang berbeda dengan enantiomer B. Sedangkan enantiomer B, senyawa dengan keenam gugus terikat dalam susunan mirror image dari enantiomer A. Kedua enantiomer ini memiliki sifat identik secara fisik, namun berbeda dalam hal arah rotasi, bidang polarisasi cahaya, terpolarisasi yang melewatinya. Satu enantiomer memutar bidang polarisasi ke arah kanan atau dexrotatoria, sedangkan yang lain ke arah kiri yaitu levorotatoria. Perbedaan ini dapat menyebabkan perbedaan aktivitas biologis atau formatologi dari kedua enantiomer senyawa oktahedral chiral tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada contohnya yakni CON3 3+, yaitu trietilhenadiamen kobalt 3 menunjukkan gambar 3 dimensi dari simetri. Dari gambar ini menunjukkan struktur molekul dari senyawa kompleks anorganik yang disebut cis-diklorobietilhenamin kobalt 3. Atom pusat adalah atom kobalt CO yang berada di tengah. Atom kobalt terikat oleh 6 gugus membentuk struktur oktahedral, 2 gugus kobalt Cl dan 2 gugus atom nitrogen dari ligan etilenamina atau N terikat pada atom kobalt. Struktur ini bersifat chiral, artinya memiliki 2 enantiomer yang merupakan cerminan satu sama lain. Enantiomer ini dapat dibedakan berdasarkan orientasi spesies dari ke-6 gugus yang terikat pada atom kobalt. Sifat chiral ini dapat menyebabkan perbedaan aktivitas biologis atau farmakologi dari kedua enantiomer senyawa ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.